Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu merupakan fakultas keagamaan yang memiliki keilmuan yang berbasis nilai-nilai keislaman. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra memiliki visi, yaitu fakultas yang unggul dan kompetitif dalam bidang kajian keislaman yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, dan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ajar di Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra. Nama saya Ahmad Khotibul Umam, sarjana agama, magister hukum. Saya diberikan amanat, diberikan kepercayaan untuk menjadi dosen tetap di Universitas Wiralodra Indramayu. Saya diberikan tugas, salah satunya adalah untuk mengawal atau untuk membimbing, memandu mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah etika bisnis syariah. Saya akan menjelaskan bahwa ini merupakan syarat wajib yang ikut seleksi atau menjadi peserta Syardos 2025. Ada penjelasan yang terkait dengan RPS ini. Yang pertama, etika bisnis syariah ini merupakan mata kuliah keilmuan yang berwawasan pada keterampilan di dalam bisnis. Banyak sekali yang dibahas dalam etika bisnis syariah ini. Yang pertama terkait dengan bagaimana mahasiswa untuk mendapatkan wawasan terkait dengan regulasi bisnis. Kemudian juga bagaimana mahasiswa dituntut untuk memahami konsep terkait dengan bisnis wirausaha yang mana harus berdasarkan pada nilai-nilai keislaman, sehingga mahasiswa diharapkan dalam perkuliahan ini dapat memahami dalam bentuk capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep teoritis etika bisnis Islam dalam membangun bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan etika bisnis dan praktek bisnis yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keadilan antara produsen dan konsumen secara Islam. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan etika bisnis dalam bidang konsumsi, produksi, dan distribusi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu bisa menjelaskan terkait dengan etika pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan secara etika dalam mengelola keuangan. Ada dalam perkuliahan ini ada 2 SKS ya, yang mana kita harapkan 2 SKS ini bisa ditempuh dalam 14 pertemuan. Dalam RPS ini diharapkan nanti menjadi panduan untuk pembelajaran kepada mahasiswa.
Mungkin itu saja dulu, lebih lengkapnya nanti saya akan lebih lanjut kepada pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan etika bisnis syariah, ya. Sesuai dengan pertemuan yang kemarin, bahwa masih ada yang tidak. Apa itu etika? Masih ada yang nanti kita ingat lagi ya. Yang jelas bahwa pelajaran ini atau materi kuliah ini terkait dengan bagaimana kita nanti mempunyai skill ya, terkait dengan usaha yang akan kita kerjakan kalau kemudian nanti kita sudah selesai. Artinya kita harus punya modal modal dasar bagaimana kita untuk menjalankan bisnis atau usaha yang kita ambil. Baik. Sebelum kita mulai, kita ingatkan dulu bahwa sebagaimana biasanya kita kuliah ini terikat dengan kontrak ya, dengan RPS yang sudah kita buat. Berarti di pertemuan berapa itu? 6 ya? 6 apa 7? 7. 6 atau 7 Pak? 6 atau 7 soalnya kepada ya, benar ya. Nanti kita akan lanjut setelah ujian tengah semester. Akhir nanti dari pertemuan ini ya, semuanya akan diberikan tugas berbentuk pembuatan makalah, dan kita berharap di kuliah ini supaya tidak pasif ya, ada interaksi antara mahasiswa dan dosen. Jadi saling bergantian nanti, saling mengisi. Silakan nanti tugas-tugas itu saudara kerjakan dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan aturan yang memang ditetapkan oleh dosen. Baik, ini alhamdulillah semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya, kita berharap sehat, yang penting sehat dulu. Kalau nggak sehat bagaimana mungkin kita bisa berangkat kuliah ya. Jadi intinya dijaga pola makan, pola istirahat, ya segala-galanya semuanya diatur ya. Dan itu harus melalui sehat badan dulu. Ya, kita bersyukur pada hari ini bisa ketemu ya. Kita akan melanjutkan terkait dengan etika bisnis dalam Islam ya. Islam itu mengatur. Islam itu mengatur kehidupan itu bukan hanya kehidupan dunia. Ya. Dan Islam juga bukan hanya mengatur kehidupan akhirat. Itulah hebatnya Islam. Islam itu hadir mengatur kedua-duanya, mengatur kehidupan dunia juga mengatur kehidupan akhirat. Maka setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa. Ada yang apa enggak doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta, memohon dunianya baik, akhiratnya baik. Banyak orang sekarang itu hanya memikirkan dunia, memikirkan materi dunia, iya kan? Tanpa memikirkan akhirat. Apalagi yang sifatnya sama-sama, yang terang-terang juga, apalagi sifat-sifat yang terang ya, yang sama juga ditabrak. Ya kan? Apalagi sifatnya yang jelas gak jelas ya, yang terang benerang juga ditabrak. Ini sekarang itu kenapa? Karena tidak ada mindset terkait dengan pola pikir bahwa semua yang ada di dunia ini ada yang namanya larangan, ada yang sifatnya
anjuran dan sebagainya. Ya. Kalau orang hanya berpikir dunia tanpa memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat, maka orang ini tidak akan, istilahnya apa ya? Ya tidak mengenal rambu-rambu. Semuanya ditabrak, semuanya halal semua, ya kan? Maka Islam ini hadir ya, sebagai rahmatan lil alamin, mengatur manusia agar hidupnya tertib, termasuk dalam pola pencarian pekerjaan, maisha, mencari nafkah, itu semuanya diatur. Bukan hanya ibadah sifatnya rutinitas seperti sholat wajib, puasa wajib, tidak. Islam mengajar secara universal. Nabi Muhammad mengajarkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya kan? Coba bayangin, agama yang mana yang bisa mengatur sedemikian ketat? Orang mau masuk toilet aja diatur. Ada yang apa doanya? Itu anak-anak TK apa semua itu? Iya, Allahumma inni Iwarnya apa? Mahasiswa Islam mengatur. Alhamdulillah ada anil adab wa'afan. Itu kalau dibiasakan ya, dari hal yang sepele ya, itu kan hal yang sepele yang nggak mungkin diajaran agama lain itu diajarkan, tapi Islam mengajarkan, apalagi di bidang hal-hal yang bersifatnya makanan dan minuman. Makanan yang haram yang kita makan ya, yang didapatkan dari barang yang haram itu akan menjadikan darah itu kemudian menjadikan aktivitas kita condong pada hal yang negatif. Jadi kalau bisa jangan, harus itu ya. Maka Islam ini mengatur, ada Islam ini mengatur apa saja ya. Ketika bisnis itu dasar hukumnya dalam surat Al-Isra ayat 35, wa auful kaila idza kuntum wazinu bil qisṭasil mustaqim dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih baik dan utama ya. Jadi dari sisi keadilan ini ya, Islam ini sangat menganjurkan terkait dengan jual beli yang benar. Banyak jual beli yang kita saksikan sekarang ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ada yang mengurangi timbangan, ya kan? Ada yang mengurangi takaran. Nah, Islam hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, yang kemudian menjadi pegangan hidup, mengatur semua. Cara mencari nafkah yang benar, jangan memakan barang-barang yang haram, ya kan? Caranya jangan menggunakan cara yang batil, itu semuanya diatur. Coba silakan nanti dicek timbangan-timbangan di warung-warung, di pasar-pasar ini. Kalau kemudian apa istilahnya tidak balance, itu berarti ada kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi pembeli, bagi konsumen. Ini yang akan menjadikan dampak negatif baik dirinya maupun keluarganya. Karena harta yang didapat dari barang yang tidak halal itu mengakibatkan perbuatan yang negatif. Dalam Islam itu ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ini dasar pokoknya ya. Yang pertama ada niat baik. An-niyatul matiyah. Niat itu menentukan. Dalam ilmu pidana itu ya, dalam ilmu pidana polisian itu, dalam pendidikan itu ada namanya motif. Ya, motif itu sesuatu yang menjadi tujuan dasar. Ada perampokan, ada pencurian, ada pembunuhan. Maka penyidik berkewajiban untuk melakukan uji forensik, melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, oh ini tujuannya atau motifnya menguasai apa? Harta
atau hanya sebatas menyalurkan nafsu, itu bisa terdetek dari penyidikan. Setelah komplit semuanya, baru akan masuk pada langkah berikutnya, ya, yaitu menetapkan sebagai tersangka. Itu ya. Jadi niat baik ini harus hadir dalam setiap usaha yang kita kerjakan. Dan niat baik ini tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun niat baik itu adanya di hati, tapi bisa terlihat dari polanya. Lihat aja ucapannya bagaimana, ya kan? Gerakannya bagaimana. Itu yang kemudian menjadi modal dasar dalam usaha yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan niat yang baik itu tidak gampang, ya, harus latihan. Tidak bisa orang itu mempunyai niat yang baik kalau orang itu tidak baik, maka harus dilatih. Kalau niatnya sudah buruk, ya sudah, berarti kesana-sananya semuanya buruk. Ya. Yang kedua, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak itu ada dua. Akhlak yang mulia, ada akhlak yang madmumah. Apa definisi akhlak itu? Masih ingat nggak? Ya. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Ya kan? Akhlak itu. Berarti akhlak itu adalah refleksi sesuatu yang kemudian dikerjakan tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang biasa dikerjakan. Maka kalau kebiasaannya buruk, ya buruk. Tapi kalau kebiasaannya baik, ya baik. Gitu. Itu namanya akhlak. Maka akhlak itu ada dua. Kalau kebiasaannya buruk, namanya akhlak madmumah. Kalau akhlak yang kebiasaannya baik, maka akhlaknya adalah akhlak yang mulia atau tinggi. Ini sekarang ada di mahasiswa ini biasanya melakukan akhlaknya yang bagaimana? Yang mulia, yang baik tapi yang buruk. Yang mulia. Ya, contoh yang gampang sama orang tua. Iya, sama orang tua. Kalau orang tua meminta bantuan atau memanggil, itu responnya bagaimana? Nanti lagi main HP, ya kan? Enggak. Ya syukur, kalau itu sudah berarti terbaik kan? Ya, sekarang itu jelas ya, pengalaman ini. Anak-anak itu rusak karena HP. Suka main game, berdiam diri di kamar. Lagi sekarang orang semuanya udah punya HP semua. Anak kecil juga ya punya HP. Itu mempengaruhi gaya hidup dari anak tersebut. Kalau dulu itu pengaruh luar itu sulit masuk. Kenapa? Karena belum seperti era digital sampai seperti sekarang ini. Ya, orang sekarang itu walaupun di kamar dia bisa meniru gaya hidup dari orang lain. Ya silakan aja percaya, lihat Facebook, lihat TikTok, ya kan? Semuanya bisa didapatkan ilmu itu atau pengetahuan itu dari HP. Maka anak-anak sekarang itu ya rawan sebenarnya. Ya, di sisi lain baik, alat media komunikasi, alat transformasi ilmu pengetahuan. Tapi kalau kemudian itu dipegang oleh anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, itu menjadi problem, menjadi masalah, ya kan? Nah, anaknya asal hebat, jadi bengal, nggak bisa diatur, nggak bisa dihindari, mudah emosi, nggak bisa istilahnya belajar dengan konsentrasi. Itu yang kemudian menjadi problem. Dan harus dipikirkan itu ke depan. Maka ada negara-negara tertentu itu, negara mana itu yang melarang anak-anak menggunakan HP? Saya pernah dengar ya? Aduh, saya cek.
penggunaan media itu kalau bijak menjadi manfaat. Ya, orang tidak bisa menafikan manfaatnya media sekarang itu luar biasa. Semuanya dikendalikan dengan media, terutama alat yang namanya HP itu, gadget itu. Ya. Itu yang bisa menjadikan sumber dari segala macam pergerakan di dunia itu melalui dunia digital. Transformasi ilmu pengetahuan begitu cepat, ya. Modernisasi semakin cepat, transformasi budaya semakin cepat, gaya hidup semakin cepat berubah. Nggak ada jarak lagi sekarang itu. Nggak ada jarak lagi antara Indonesia dengan Arab Saudi, nggak ada. Live sekarang orang sholat di Ka'bah. Bisa dilihat sekarang. Jangan-jangan teman kita yang sekarang sedang umroh bisa kita lihat di televisi. Dia sekarang sedang gitu kan? Bisa disaksikan sekarang. Kenapa? Karena Madinah dan Mekah itu live. Percaya, lihat. Jadi nggak ada. Walaupun jauhnya di bawah bumi, putra ini, ya kita bisa melihat saat itu juga dengan live streaming namanya. Ya. Tidak ada pembatas. Maka pemanfaatan ini jangan sampai kemudian menjadi mudarat. Ini tugasnya mahasiswa nih, adik-adiknya dibimbing, ya kan? Adik-adiknya dibimbing. Jangan-jangan mahasiswa sendiri nggak bisa ngatur diri. Ya repot ya, repot. Iya repot. Kenapa? Karena kalau sudah melihat HP itu 1 jam 2 jam sampai kuat. Coba kamu baca Al-Quran 1 jam, panas semua ya. Ngantuk ini. Jadi ini ya, jadi prinsip-prinsipnya itu dalam ekonomi ini, ya, dalam bisnis ini adalah mengatur kehidupan dunia juga mengatur kehidupan akhirat. Yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran menjadi peran penting dalam bisnis. Orang yang tidak jujur, ya, orang yang bohong, ya, gimana? Oh, oke, terima kasih. Nanti sebentar lagi ya. Kejujuran itu modal dasar. Kalau orang tidak jujur alias bohong, maka kebohongan itu akan mengikuti kebohongan yang lain. Berlanjut. Ya, tapi kalau jujur, walaupun salah, itu dapat mengunci dari perbuatan yang salah tersebut menjadi benar. Jadi kejujuran itu ya sangat menentukan ya. Orang yang tidak jujur itu dia akan merepotkan dirinya sendiri. Merepot mencari alibi kesana kemari, yang menjadi alibinya salah juga. Itu akan kekejar. Mungkin dari materi ini ada yang tanya dulu, silakan. Belum kita tutup ya. Waktunya sudah habis. Terkait dengan bisnis, etika bisnis syariah. Silakan. Ya, silakan. Tanya apa? Silakan, jangan usah malu-malu. Ya. Absennya tolong diputar itu. Absennya jangan dibiarkan aja. Iya, Pak. Ada absen semua belum? Kami menunggu barangkali yang ada pertanyaan, tolong dipersiapkan besok pertemuan berikutnya. Kamu persiapkan ya terkait dengan materi mengenai akad, ya, akad al-uqud, akad dalam Islam. Jadi kita akan bahas pada pertemuan minggu depan, sekaligus juga membahas mengenai perusahaan dan lingkungan. Banyak perusahaan-perusahaan itu ya, PT, ya, ada CP, ada firma, ada koperasi, ada yayasan. Dan kita sinkronkan dan korelasi dengan akad ya, dengan akad nanti kita gabungkan nanti kalau memang waktunya memungkinkan sesuai dengan RPS nya. Kita
melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kadang-kadang Pak, ingin bertanya. silakan. Kan tadi kan membahas mengenai etika bisnis Islam ya Pak. Mungkin ini pertanyaannya itu langsung ke syariat saja Pak. Jadi ada di suatu pasaran ya Pak, pasar induk gitu kan. Jadi satu pedagang itu suka menaikkan harga di luar dengan harga pasarnya Pak. Misal ya harga cabainya itu lagi di 50 kilo 50.000 1 kilo gitu kan Pak. Akan tetapi si pedagang ini tuh menjualnya 60.000 1 kilo. Nah itu tuh kan itu melanggar itu ya Pak ya, etika bisnis Islam itu sendiri ya Pak, atau prinsip dari etika bisnis itu sendiri. Nah itu Pak, kita yang sebagai mahasiswa nih Pak, kan kita sudah mempelajari akan hal itu ya. Nah, apa sih Pak yang harus kita lakukan itu? Apakah kita menelusurnya atau bagaimana? Pada dasarnya dalam teori ekonomi, semakin barang itu langka maka harganya naik. Itu secara teori ekonomi. Yang dilarang itu adalah monopoli. Monopoli itu jelas karena akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian sembako itu disetok dalam satu kios atau satu individu, sementara yang lainnya tidak punya, maka harga pasti akan melonjak karena barang kosong. Timbul itu menjadi kekacauan distribusi bahan makanan pokok. Itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau menaikkan barang dalam kondisi barang itu tidak ada, itu kembalinya kepada etika, kepada moralitas, pada jual. Ya kalau barang itu kemudian dipatok dengan harga 50.000, sementara yang lainnya kemudian istilahnya lebih tinggi karena memang barangnya lagi kosong, ya tinggal pembelinya sendiri memilih ya mana yang kira-kira dianggap cocok. Karena dalam jual beli itu antoronim, tidak boleh ada paksaan. Ya. Kalau kemudian jual beli dipaksa, maka jual belinya jadi tidak sah, batal. Ya. Tapi nanti itu kembali kepada pribadi. Nanti juga kalau orang itu kemudian istilahnya membeli kemudian merugi, itu nggak akan kembali. Ya, orang itu beli kemudian dimahalkan harganya, sudah cukup satu kali. Ya. Itu. Jadi kalau bisa dalam bisnis itu jual beli itu jangan terlalu banyak mengambil untung. Yang penting barang itu cepat habis, laku, walaupun keuntungannya sedikit. Kenapa? Karena dalam bisnis itu yang penting kepercayaan dan kepuasan. Nah, betul. Sehingga menjadi kontinuitas keberlanjutan dari bisnis itu. Kalau orang itu dijenuh, ya ditarik dengan harga yang tinggi, ya sudah satu kali. Mohon maaf ya. Begitu ya. Rizalnya. Oke, karena berhubung waktu sudah habis. Mana absennya? Ada yang hadir nggak? Ada yang nggak hadir nggak? Ada Pak. Siapa ini? Mbak. Ada sakit atau gimana? Ada acara keluarga Pak. Udah nanti yang tidak hadir kita absennya sudah ada semua namanya. Sudah Pak. Ya, saya sarankan yang hadir tolong kasih tahu ya belum. Siap. Oke, itu saja perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah.